warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat jajaran direksi, para undangan serta rekan-rekan jurnalis. Salam sehat untuk kita semua tentu saja. Bapak dan Ibu undangan, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa berkumpul pada acara siang hari ini, Rabu tanggal 16 Desember 2020 pada acara Public Expose tahun 2020. Adapun susunan acara Public Expose adalah sebagai berikut, di mana acara akan diawali dengan pemutaran video Reading New Heights, kemudian perkenalan jajaran direksi, presentasi profil, dan kegiatan usaha perseroan oleh Presiden Direktur, presentasi kinerja perusahaan oleh Direktur Keuangan dan Layanan Korporat, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan media, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jika kita ingin sayang tentu kita harus mencintai dan mengetahui lebih jauh. Dan untuk mengetahui lebih jauhnya mari sama-sama kita saksikan pemutaran video mengenai semangat baru dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang selalu berani lebih baik. Ada yang pernah bertanya, apa yang menjadikanku seperti sekarang? Proses. Komitmen dan keberanian menghasilkan buah manis hari ini. Halo Bu. Tetap fokus ya nak, hati-hati, jangan lupa listrik dimatikan, bahaya kalau nanti korslet. Iya Bu. Sebuah pesan kadang terabaikan. Harusnya aku berpikir sesuatu yang lebih berarti. Melindungi yang tengah kujalani. Halo, Tugu Insurance Assistance, ada yang bisa dibantu? Iya, boleh kita kasih tepuk tangan itu tadi. Video Reaching New Height dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Ya, Reaching the New Heights ini untuk semangat untuk pencapaian lebih baik tentu saja. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memperkenalkan jajaran komisaris dan direksi serta profesi penunjang. Untuk itu pada kesempatan kali ini terlebih dahulu kami perkenalkan untuk jajaran direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang telah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Jajaran direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Bapak Indra Baruna, Presiden Direktur. Bapak Muhammad Syahid, Direktur Keuangan dan Layanan Korporat. Bapak Eri Widiatmoko, Direktur Pemasaran Asuransi Non-Minyak dan Gas. Bapak Budi Prapta Wisma Caya, Direktur Pemasaran Asuransi Minyak dan Gas. Bapak Syaiful Azhar, Direktur Teknik. Bapak Maruli Oktavianus Sinaga, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko. Dan Bapak Rudi Donardi selaku Corporate Secretary. Hadirin sekalian, demikianlah pengantar dari kami. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Rudi Donardi selaku Corporate Secretary untuk membuka sekaligus memimpin Public Expose. Kami persilahkan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada semua tamu-tamu kami dari media, mungkin juga kalau dari analis ada yang bisa hadir, atau barangkali dari shareholder juga ada yang bisa hadir.
Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri undangan kami. Pada siang hari yang berbahagia ini kami mempunyai satu agenda yang memang diwajibkan untuk kami lakukan sebagai sebuah perusahaan publik, di mana kepemilikan saham dimiliki oleh publik, ya, yaitu acara Public Expose untuk tahun 2020. Di mana di dalam Public Expose ini nantinya akan disampaikan beberapa hal terkait dengan pencapaian kinerja, terkait dengan strategi perusahaan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia secara keseluruhan. Acara ini nanti akan dimulai dengan presentasi dulu oleh Bapak Direksi, kemudian nanti kita akan siapkan waktu untuk tanya jawab. Nanti kita akan lihat kesediaan waktu, kita akan bisa mengakomodir berapa pertanyaan, kita sesuaikan dengan kondisi waktunya nanti. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk presentasi Public Expose ini akan disampaikan oleh Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Terbuka kepada Pak Indra Baruna, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu dari rekan-rekan media dan juga analis yang hadir pada acara Public Expose pada hari ini. Pada siang hari ini kami jajaran direksi akan menyampaikan bagaimana performa dari perusahaan kami hingga triwulan 3 tahun 2020. Nah mungkin rekan-rekan semua tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun istimewa, ya, di mana pada tahun ini kita menghadapi suatu situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, yaitu adanya pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, dampak dari COVID-19 ini tentu kepada semua industri, termasuk diantaranya adalah industri asuransi, sangatlah masif. Ya. Kita mulai terdampak itu sekitar akhir bulan Maret, ya. Kemudian awal bulan April juga meningkat tinggi, ya, kemudian sampai dengan bulan-bulan selanjutnya, dan hingga saat ini sebetulnya jumlah dari orang yang terinfeksi akan virus ini masih terus meningkat, bahkan kematian pun masih juga meningkat. Nah, kondisi ini tentu memberikan pressure yang cukup kuat kepada industri asuransi dan tidak terkecuali kepada Asuransi Tugu Pratama Indonesia, ya, atau Tugu Insurance. Terutama dari sisi market, ya, yang dimana tahun ini mengalami penurunan secara industri. Kemudian juga bidang retail, ya, dan beberapa bidang lain yang juga terkena imbas yang sangat kuat. Salah satunya adalah dari industri kendaraan bermotor, di mana pressure-nya masih sangat kuat, di mana di triwulan ketiga ini penurunan dari penjualan mobil, ya, menurut data dari Gaikindo itu masih sekitar 47%, ya. Dan kalau kita lihat memang tekanan yang paling kuat itu terjadi pada bulan Mei dan bulan Juni. Tentu ini juga berimbas kepada Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Nah, bagaimana dampak dari kekuatan dari pengaruh dari COVID ini terhadap perusahaan kami, ya? Bukan saja dari sisi produksi, tetapi juga mempengaruhi dari sisi cash flow, ya. Cash flow mengalami tekanan. Namun hingga kuartal 3 kami telah berhasil memanage baik itu dari sisi produksi, tekanan terhadap cash flow maupun profitabilitas dengan performa yang sangat baik. Nah, bagaimana di tengah-tengah kondisi COVID seperti sekarang ini kita menyikapinya? Dari sisi strategi, ya, fokus utama kami itu tidak pernah berubah, ya, tetap berfokus pada pertumbuhan bisnis, peningkatan produktivitas, dan digitalisasi proses. Dari sisi pertumbuhan bisnis, kami tetap memfokuskan pada polis-polis yang renewal. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan customer kami agar tetap setia dengan Tugu Insurance. Kemudian juga mengoptimalisasi kerjasama dengan existing partner dan juga menambah partner-partner baru, ya, sehingga memperluas jaringan kami dan networks kami.
Kemudian kami juga melakukan analisa terhadap ekspektasi bisnis yang lebih prudent, ya, guna untuk bisa mempertahankan profitabilitas yang baik. Ya. Kemudian juga jaringan distribusi terus kita perluas, baik itu secara fisik maupun secara virtual. Ya. Untuk jaringan distribusi secara fisik, memang kami beruntung sudah kami bangun di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tahun ini fokus kami adalah mengembangkan dari sisi virtual dan digital networks. Dari sisi peningkatan produktivitas, optimalisasi produktivitas kerja dengan menerapkan work from home, ya, dan work from office mengikuti kebijakan protokol kesehatan yang ada. Kemudian juga kami melakukan efisiensi biaya operasional dengan sistem prioritas pelaksanaan dan pengurangan biaya operasional di lokasi kantor. Nah, kemudian yang ketiga adalah digitalisasi proses. Ini penting sekali. Dengan adanya COVID-19 ini, apa yang telah kami rencanakan sebelumnya dalam pengembangan digitalisasi proses telah dipaksa untuk dipercepat, ya, secara natural menjadi lebih cepat dari apa yang kita rencanakan disebabkan karena kondisi dan situasi sekarang ini. Nah, apa saja yang kita sudah lakukan? Pertama adalah pengembangan sistem IT untuk mendukung digitalisasi dalam proses bisnis. Dua adalah pembaruan aplikasi digital kami, serta mengembangkan produk baru berbasis digital. Dan yang ketiga adalah melakukan manajemen risiko berkaitan dengan digitalisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan hingga tetap memenuhi ketentuan regulator. Secara fokus strategi, kami tetap memfokuskan pada 3 hal, ya, seperti yang telah kami janjikan pada waktu kami melakukan IPO. Yaitu yang pertama adalah optimalisasi bisnis koperasi dan komersial. 2, membangun dan mengembangkan bisnis retail. Serta 3, memperluas bisnis reasuransi. Dari ketiga strategi tersebut bisa kita lihat bahwa sejak September tahun 2018 hingga September tahun 2020, gross return premi kami secara komersial itu masih meningkat, CAGR-nya adalah 12%. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi retail, sejak kami kembangkan di awal tahun 2018, ya, hingga saat ini CAGR kami juga positif, yaitu 20,8%. Walaupun secara premi dari tahun lalu masih meningkat hanya tipis sekali 0,5%. Namun apabila dibandingkan dengan industri retail yang sekarang sedang jatuh, maka pencapaian ini tentunya adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Perluasan bisnis reasuransi juga demikian. CAGR kami masih duduk di 18,8% positif, ya, apabila dibandingkan dari September tahun 2018. Nah, untuk selanjutnya mengenai kinerja Tugu akan disampaikan oleh Direktur Keuangan kami, Pak Sahid. Saya persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih, Pak Idra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan apa yang telah disampaikan Pak Idra. Sekilas mengenai kinerja Tugu Insurance 2020, alhamdulillah kita sampai dengan September 2020 secara konsolidasi kita masih bisa mencetak laba 235 miliar. Laba tersebut diperoleh dari produksi premi secara konsolidasi, tadi yang induk sudah disampaikan Pak Idra, yaitu 4,5 triliun. Kinerja keuangan kita sangat bagus, juga itu terrefleksi dari RBC yang mencapai hampir 397%. Hal ini menunjukkan tingkat solvensi kita yang sangat kuat. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa RBC ini jauh di atas ketentuan minimal yang ditetapkan oleh OJK sebesar 120%. Lanjut. Adapun untuk kontribusi dari segmen retail dan corporate, bisa kita lihat bahwa sejak 2018 sampai dengan 2020, untuk retail kita bisa meningkatkan porsi kita secara portofolio sebesar 8,1%, yang sebelumnya adalah 7,1%,
dengan premi 147 miliar di 2018 menjadi 214 miliar di tahun 2020. Sedangkan untuk korporasi dari 2018 itu 1,97 triliun, 1,93 triliun menjadi 2,42 triliun di tahun 2020. Tadi sudah disinggung oleh Pak Indra bahwa untuk retail selama pandemi kita terus melakukan, dan itu kita lihat bahwa kita tetap bisa menjaga kinerja di situ. Kita terus melakukan inovasi berupa pengembangan aplikasi untuk menambahkan aplikasi yang sekarang sudah jalan seperti T-Drive, T-Ride, yaitu T-Friends bagi agen, sehingga proses pembelian premi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan cepat dan mudah. Polis dapat terbit dalam waktu lebih kurang 15 menit. Dan hal ini menjawab kebutuhan pelanggan ke depannya. Saat ini pengguna aplikasi T-Friends telah mencapai 1.000 users. Untuk menambah jumlah partner, dan kita bisa menambah jumlah partner digital seperti broker, dealer, seperti Bimerum, Caroline, OTR, Kero, Future Ready, Kuala, dan Cermati, dan ada beberapa yang lainnya. Memberikan pelayanan yang prima terus kita tingkatkan tanpa terhambat waktu dan jarak dengan optimalisasi aplikasi T-Drive untuk pelaporan real time, dan tentunya ini akan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan selalu untuk kedepannya. Selain itu, pembelian polis secara online dapat dilakukan melalui aplikasi dan website tugu.com, dan juga hanya cukup makan waktu 15 menit, dan di situ akan banyak promosi yang menarik yang kita berikan. Adapun kinerja keuangan secara konsolidasi, secara summary bisa kami sampaikan bahwa apabila dibandingkan tahun lalu memang benar kita ada penurunan, tetapi penurunan ini masih di atas penurunan industri rata-rata di general insurance. Sebagai contoh, di laba tahun berjalan kita masih mendapatkan 235 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya 302. Dan dengan pola-pola sekarang ini, kita juga bisa menahan beban usaha kita dibandingkan tahun lalu, itu bisa kita turunkan 7%. Hal-hal tersebut yang juga menyebabkan kita masih bisa tumbuh ekuitas kita lebih kurang 1%. Jadi dari 8,27 triliun, saat ini kita mempunyai equity sebesar 8,38%. Demikian Pak Indra. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan mengenai penghargaan yang kami dapatkan sepanjang tahun 2020. Sepanjang tahun ini lebih dari 20 penghargaan yang diberikan kepada Tugu Insurance sebagai pengakuan dari lembaga independen yang meliputi aspek kepemimpinan, kinerja keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, hingga PR dan brand communication. Kami mendapatkan AM Best rating yaitu A- stable tahun ini, dan ini sudah berlangsung selama 5 tahun berturut-turut, di mana pada saat kondisi seperti saat ini banyak perusahaan asuransi yang tidak bisa mempertahankan rating, bahkan mengalami penurunan, tapi kami saat ini masih bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan dari negative outlook menjadi stable tahun ini. Kemudian kami juga mendapatkan dari SWA, Indonesia Outstanding Performance in Pandemic Era tahun 2020 dengan kategori Successful Business in Pandemic Era. Kemudian ada juga kami dapatkan Best Insurance Award untuk klasifikasi Best General Insurance dengan ekuitas 1,5 triliun ke atas. Kemudian yang baru
seminggu atau 2 minggu yang lalu kami dapatkan Indonesia Innovation Insurance Award tahun 2020 dengan kategori Top 4 Best Financial Performance untuk General Insurance with Asset Over 10 Trillion. Dan kemudian juga kami berhasil mendapatkan predikat Excellent untuk Financial Performance full year 2019 dari Infobank Insurance Award 2020. Nah, teman-teman sekalian, mungkin saya ingin tambahkan sedikit dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Syahid, Direktur Keuangan kami, mengenai digital, ya. Bahwa saat ini tadi sudah disebutkan bahwa T-Friends itu sudah ada lebih dari 1.000 downloader. Ya, T-Friends ini adalah aplikasi yang memang kita launch dalam menghadapi pandemi ini agar supaya Tugu masih tetap dapat melakukan kontak walaupun tidak secara fisik dengan customer. Dan agar supaya Tugu juga bisa terus mengantisipasi kebutuhan masyarakat untuk berasuransi di era pandemi ini tanpa melakukan kontak langsung. Nah, ini adalah ide dasar dari dibuatnya T-Friend. T-Friend ini saat ini digunakan oleh seluruh agent kita di seluruh Indonesia. Dan dari bulan ke bulan, T-Friend ini terus meningkat, ya, baik itu dari jumlah polis maupun dari sisi produksi. Hingga yang tertinggi pencapaiannya di bulan November lalu, pada penjualan 1 bulan itu sudah menembus 1 miliar, lebih tepatnya 1,1 miliar. Ya, produk T-Friends ini kami luncurkan sejak bulan Juni, di mana pada waktu awal peluncuran kami baru bisa meraih premi sekitar 154,7. Tentu ini adalah pertumbuhan menunjukkan traction yang sangat baik. Ya, sejak bulan Juni hingga November itu peningkatannya drastis dan terus meningkat, terutama dari 3 bulan terakhir, di mana di bulan September kami mencapai 363,6 miliar, kemudian di bulan Oktober 769 juta, ya. Nah, kemudian di bulan November berhasil meraih 1,1 triliun. Dan kalau kita lihat secara persentase dari seluruh penjualan retail, penjualan melalui T-Friend ini telah mencapai sekitar 6%. Bahkan kalau kita lihat data dari tanggal 1 hingga tanggal 9 bulan Desember ini, ya, jadi ini angka yang paling paling dekat, ya. Dari tanggal 1 hingga tanggal 9, dari produksi sekitar 1,2 miliar untuk retail, 279 atau hampir 280 miliar datang dari T-Friends, ya, yang menunjukkan bahwa proporsi T-Friends di bulan Desember ini sudah menunjukkan angka 22%, walaupun bulan Desember ini belum berakhir dan masih terus berlangsung. Mudah-mudahan sampai di akhir bulan Desember ini proporsi ini terus bisa ditingkatkan. Demikian mungkin tambahan saya, dan bagi rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Pak Indra, Pak Syahid, dan Bapak-Bapak Direksi. Demikian tadi Bapak dan Ibu serta para undangan kami yang terhormat, kita sudah dengarkan bersama beberapa pemaparan, mulai dari strategi bisnis Tugu Insurance ke depan, yang ternyata saat ini kami sudah memulai ke arah digitalisasi bisnis. Kemudian juga performance dari perusahaan, tadi sudah digambarkan bagaimana performance kita baik di bisnis retail maupun di bisnis corporate. Kemudian juga terlihat beberapa pengakuan dari pelaku pasar yang tergambar dari achievement atau penghargaan yang kami terima. Ini semua melengkapi keberhasilan dari Tugu Insurance di periode tahun 2020. Berikutnya kami akan membuka sesi untuk tanya jawab. Kita akan mulai dengan 3 pertanyaan dulu. Mohon kiranya Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan disebutkan nama dan media atau perusahaan yang diwakili. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak. Silakan Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy, saya mewakili masyarakat umum. Ada hal yang sangat menarik, terutama kalau kita lihat di slide nomor 3, yaitu mungkin bisa dijelaskan tingkat optimisme dari Tugu terhadap pertumbuhan bisnis retail. Itu aja Pak.
terima kasih Pak Tommy. Berikutnya barangkali kita bisa sekaligus atau kita jawab dulu satu-satu kalau belum ada yang bertanya. Baik, kita langsung jawab dulu aja ya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak direksi yang terhormat, Pak Tommy yang mewakili masyarakat umum, terima kasih Pak Tommy tadi menyampaikan pertanyaan tentang tingkat optimisme dari Tugu Insurance terhadap perkembangan bisnis retail ya Pak Tommy. Silakan Bapak direksi untuk dijelaskan. Baik, penjelasan akan disampaikan oleh Pak Eri Widiatmoko, Direktur Pemasaran Asuransi Non-Migas. Silakan Pak Eri. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih juga Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji IPO ya, bahwa salah satunya adalah balancing portofolio gitu ya. Nah memang for the long run nantinya, aim yang kita harapin itu adalah bisa balance mencapai sekitar 40% dari portofolio total. Nah sekarang kan kita baru bergerak di sekitar 9% ya, ada pandemi dan segala macam. Tapi nggak usah khawatir karena kita akan selalu berinovasi. Salah satunya di digital. Nah untuk di digital sendiri itu, di general insurance ya umumnya ya, ini memang kita kepingin menjadi nomor satu untuk inovasinya gitu ya. Nah selain itu memang kita kembangin untuk berkomunikasi dengan masyarakat maupun user maupun lifestyle yang ada di resiko yang ada di masyarakat. Kita punya macam-macam yang kita bisa berkomunikasi, adalah dalam bentuk web, Instagram dan segala macam. Nah itu downloadernya dan kita selalu berbicara dan berkomunikasi untuk menciptakan bonding dua arah dengan yang membutuhkan gitu ya tentunya Pak. Nah sejalan dengan itu nanti tadi kita menekankan yang Pak Indra sampaikan adalah kita optimis sekali Pak, karena di Indonesia ini jumlah penduduknya berapa gitu. Nah sekarang kita kan selama atau dari 2018 itu udah dari dulu sebelum retail dikembangkan itu, jumlah pelanggan kita tuh kurang dari 10.000 kira-kira seperti itu. Nah sekarang jumlah pelanggan kita adalah sekitar 43.000. Atau kalau mau bicara mengenai akumulate karena ada multi years itu mencapai hampir 72.000 Pak. Memang kita aim untuk bisa mendekati mungkin 3 tahun akan datang ya, untuk multiply sehingga kita mempunyai jutaan pelanggan. Nah, mengapa? Karena makanya kita ciptakan layanan-layanan yang tidak harus bersentuhan langsung, karena kan dengan pandemi ini kita belajar banyak ya Pak ya, sehingga interaksi virtual itu lebih penting dan itu ternyata efektif. Dan kita coba tadi Pak Indra udah katakan bahwa kita launch T-Friend. Nah T-Friend itu baru dicoba di bulan Juni waktu itu, bulan Juni, dan lumayan Pak, karena itu proses 15 menit dari mulai apply, tidak berhubungan dengan orang kita, sampai proses pembayaran. Nah kalau nanti klaim seperti apa, kita udah jagain juga dengan digital. Dia nggak perlu kontak dengan cabang kita yang sekarang memang kita punya standar cabang ya Pak. Itu sebanyak distribusi channel yang ada adalah di 34 kota Pak. Di 34 tempat maksud saya, dan itu kota besarnya udah ada semua. Jadi ini bentuk komitmen kami selain menjual dan kita tetap concern terhadap service level yang kita harus jaga. Nah itulah bentuk komitmen kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eri. Kira-kira demikian penjelasan dari Pak Eri. Pak Tommy barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup Pak Tommy? Terima kasih Pak Tommy. Bapak Ibu sekalian, silakan kami siapkan kembali siapa yang mau menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Ibu Tuti, silakan Ibu Tuti. Selamat siang Bapak-Bapak Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia dan Bapak Moderator. Baik Bapak, ini saya ada yang tanya, hanya satu hal sebenarnya tanyanya. Ini terkait dengan kinerja yang nanti akan dicapai di akhir tahun. Apakah diperkirakan dengan masa pandemi seperti ini, kinerja tersebut akan tercapai di akhir tahun Pak, atau bagaimana? Apabila misalnya memang tidak tercapai, apa yang memang Bapak-Bapak Direksi bisa lakukan improvement untuk pencapaian target kinerja tersebut? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti.
Baik, Bapak-Bapak Direksi, Ibu Tuti menanyakan tentang kondisi atau rencana perkiraan pencapaian kinerja Tugu Insurance di akhir tahun, akan tercapai apa tidak dari target, tentunya target RKP barangkali. Kira-kira kalau tidak tercapai, kita punya planning seperti apa? Mohon dijawab oleh Bapak Direksi. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Tuti. Sekarang kan udah Desember ya? Udah tinggal 2 minggu lagi sih ya sampai menuju ke akhir tahun. Tapi alhamdulillah hingga saat ini apa yang kami laksanakan masih lebih baik dari RKAP kami. Alhamdulillah. Ya, Bu Tuti? kita nggak pernah tahu walaupun tinggal 2 minggu apa yang akan terjadi di dalam 2 minggu ini. Ya mudah-mudahan ya touch wood ya nggak akan terjadi ada satu klaim besar yang terjadi di ujung tahun. Tapi mudah-mudahan kalau sesuai dengan harapan kami maka mudah-mudahan masih sesuai dengan plan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Titik terang ya Bu Tuti, kira-kira pencapaian akan sesuai atau lebih dari RKP. Buat Bu Tuti titik terang ya. Terima kasih Bu Tuti. Bapak Ibu sekalian silakan. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kami masih buka kesempatan. Mohon disebutkan nama dan dari institusi mana atau media mana, Ibu. Iya, terima kasih Bapak Direksi. Saya dengan Isma, saya dari masyarakat umum. Kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Tugu dari sisi ada T-Friends, baik itu dari sisi untuk yang pembayarannya maupun dari sisi produknya. Mungkin ini kan kalau yang dijelaskan tadi apalagi dari Pak Eri itu dari sisi retail ya. Mungkin bisa dijelaskan selama tahun 2020 ini dari sisi korporasinya, karena kami tahu bahwa sekarang ini Tugu sedang menggaung-gaungkan mengenai bisnis retailnya, tetapi mungkin juga kan bagaimana performance dari sisi korporasinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Isma atas pertanyaannya, karena ini terkait dengan untuk bisnis korporasi. Silakan Bapak-Bapak Direksi, barangkali siapa yang mau menjawab. Silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi Amir, Direktur Pemasaran Asuransi Migas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari sisi corporate, salah satu yang kesulitan yang kita hadapi di bisnis corporate ini adalah bahwa majority dari klien-klien kita mengalami kesulitan juga terkait dengan resesi dan terutama juga di bidang oil and gas sempat terjadi penurunan harga oil and gas dan penurunan import oil and gas. Tapi kami tetap menjalankan komitmen kami dalam melayani klien-klien kami. Apa yang dapat kami pertahankan dalam proses mempertahankan bisnis kami, mencapai target kami tahun ini pertama-tama adalah kami berupaya untuk klien-klien kami, klien-klien terbaik kami membantu untuk proses-proses pembayaran premi asuransi, membantu proses percepatan pembayaran klaim kepada klien-klien kami dengan membridging proses-proses pembayaran klaim, dan terlebih dari itu sebagai perusahaan publik dan menjalani bisnis corporate, kami menjalankan proses transparansi pada klien-klien kami sehingga apa yang kami lakukan diketahui bersama dengan baik dengan klien kami, dan alhamdulillah juga sebagai salah satu bentuk upaya kami untuk memberikan comfort pada klien kami adalah assessment AM Best rating kami pada November ya Pak? November 2020 ini kami mendapatkan rating AM Best kembali mendapat rating A- untuk kredit rating, dan jangka panjangnya juga A- dengan outlook-nya stabilize, jadi membaik. Jadi dari sudut pandang kinerja kami di tahun 2020 ini secara corporate
kami berhasil melewati stress test yang terjadi melalui proses resesi yang terjadi, dan itu membuktikan bahwa kami berupaya untuk mempertahankan kinerja keuangan kami dan pelayanan kami kepada klien-klien korporat kami. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih Pak Budi Amir. Bu Ismawati, tadi disampaikan beberapa hal yang di-underline oleh Pak Budi Amir adalah tentang transparansi bisnis ya. Kemudian komitmen perusahaan juga untuk customer satisfaction, terutama terkait dengan klaim, dan juga kondisi perusahaan menghadapi pandemi di mana perusahaan berhasil melewati stress test juga, dan beberapa hal lainnya yang terkait dengan bisnis corporate. Ada pertanyaan lain barangkali Bapak Ibu atau Ibu Isma sudah cukup? Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Jika tidak ada lagi, kelihatannya waktu kita sudah cukup. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang telah menyampaikan pertanyaan dan concern-nya kepada manajemen, kepada direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, di mana pertanyaan-pertanyaan dan concern tadi tentunya menjadi feedback yang positif bagi perusahaan, bagi manajemen untuk melangkah lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Boleh kita kasih apresiasi tepuk tangan tentunya buat presentasi pada siang hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu para undangan dan juga para rekan-rekan media, demikianlah penyelenggaraan Public Expose tahun 2020 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan serta doanya. Sekali lagi saya Julian Dekrita Ismail. Dan saya Dewi Kumala, mewakili Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maju terus PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.